Shalom sahabat, kembali kita berjumpa. Saya rindu untuk menyapa kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat. Dan puji Tuhan, untuk kali ini saya tidak sendiri, tetapi saya ditemani oleh seorang perempuan, seorang ibu yang begitu tough menghadapi sebuah kehidupan kira-kira di masa pasca pandemi ini, dan beliau akan sharing tentang pengalamannya yang waktu itu sangat berat, bagaimana dia menjadi seorang pendamping, juga seorang ibu bersama kedua anaknya. Lalu karena situasi pandemi, beliau mengubah segala sesuatu dan membuka bisnis baru. Tetapi yang menarik bagi saya, mungkin juga sahabat dimanapun tempat, adalah bagaimana mungkin ketika seorang perempuan dalam keadaan yang begitu rupa, dia justru masih merindukan untuk melayani di gereja. Itu tentu sesuatu yang sangat menginspirasi buat kita. Bersama saya Kak Yunita. Halo Kak. Kabar baik Pak. Apa kabar? Baik. Baik ya. Tuhan. Kak Yunita aktif di Komisi Dewasa. Beliau sangat menginspirasi UMKM di tempat kita. Kak, kalau kita bicara nih, sharing-sharing sekarang ini kan banyak orang yang mengatakan bahwa wah, semuanya sedang berat. Bisnis sedang naik turun, ada yang juga merangkak gitu. Boleh nggak sharing apa yang mungkin Kak Yunita alami, lalu Kak Yunita nemu apa nih dengan situasi pandemi seperti sekarang ini, atau masa transisi menuju endemi? Waktu pas pandemi menerpa itu kan suami terimbas banget ya Pak ya. Terus akhirnya puji Tuhan saya mau berusaha untuk akhirnya bikin sebuah bisnis kue itu, terus bangkit, dan saya di situ melihat penyertaan Tuhan ada dan menyertai memberkati keluarga saya. Seperti itu sih Pak. Oke. Mana yang kepikiran antara Tuhan tiba-tiba menginspirasi atau saya pokoknya berjuang lebih dulu? Pertamanya sih kayak Tuhan menginspirasi gitu, karena di pertengahan menjelang akhir 2019 itu dapat challenge untuk bikin cooking class yang gluten free, kue sehat. Di situ sih sempet nangis guling-gulingan ya istilahnya, karena aduh Tuhan, ini tuh saya harus belajar dari nol lagi. Tapi di situ saya mau dengar suara Tuhan bilang coba gitu kan. Akhirnya ternyata betul tuh, Februari mulai COVID, terus saya jalanin dan ya itu luar biasa. Dari situ ternyata Tuhan berkati gitu, walaupun gak mudah prosesnya tentunya. Oke, tadi Kak Yunita sudah sharing bagaimana bangkit dari beratnya kehidupan. Nah, kalau kita perhatikan tuh di televisi, kita melihat ada tuh orang pinter-pinter, smart, dia punya kemampuan mungkin seperti Kak Yunita juga gitu ya, sangat kreatif. Tapi kreatifnya jadi kebablasan tuh. Dia mainin kris di tempat-tempat ibadah. Kenapa ya? Kira-kira kok bisa seperti itu? Itu mungkin apa ya, dia itu nekat sih ya Pak ya, berani banget itu ya. Mungkin dia juga punya hubungan kedekatan dengan Tuhan ya kurang, atau bagaimana ya, kira-kira gimana ya Pak? Kalau saya sih ngeliatnya prihatin banget, itu berani banget. Dan dia tidak berpikir resikonya atau nanti kelaknya bagaimana. Menurut Bapak gimana tuh Pak, kira-kira Pak? Iya, serem-serem sedep juga ya, karena saya bekerja di lingkungan religius gitu ya. Andai kata itu umat saya mesti bagaimana dengan orang-orang yang seperti ini. Tapi ini tidak hanya pergumulan kita atau saya, tapi pergumulan kita semua sama sahabat yang ada di rumah.
Saya jadi teringat pesan firman di Galatia 6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, kalau contoh yang di televisi, ya sudahlah, itu urusan mereka gitu ya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, kita diingatkan, oh ternyata banyak orang yang sebetulnya masih bisa ditolong. Betul nggak? Betul. Kakak akan ngalamin juga bagaimana menolong diri sendiri, keluarga, suami, sama anak-anak gitu ya. Itu baru lingkup kecil. Tapi di lingkup yang lebih luas kita diingatkan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Betul. Dan ternyata berbuat baik itu seperti tabungan. Berbuat baik juga seperti kita menanam. Kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan memberikan perkembangan, progres. Konon katanya firman Tuhan kan, bahkan meskipun kita tertidur, Tuhan tetap memberikan berkat. Tapi satu hal yang tidak boleh lupa atau kita lupa adalah bagaimana kita terus bertahan untuk berbuat baik. Nah sahabat, hari ini kita boleh diingatkan, seberat apapun hidup kita, mari kita terus proaktif, terus melakukan kebaikan dan kebaikan. Seperti tabungan, seperti kita menanam, percayalah akan ada waktunya untuk sahabat dan saya dan kita semua untuk menuai. Amin. Tuhan Yesus memberkati.